وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian Kitabul Buyu' karya Syekhuna Al-Imam Al-Ghazali Al-Jawi Ibnu Hasan Ustadz rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ketiga. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Anil Miqdam, dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala, tidaklah memakan, ahadun, seorang pun, ta'aman, makanan, qattu, sama sekali, khairan, yang lebih baik, min, daripada, ayyakula, bahwasanya dia memakan, min amali yadihi, dari pekerjaan tangannya. Wa inna, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam, nabinya Allah Nabi Dawud alaihi salam, kana, adalah, biasanya, yakulu, memakan, min amali yadihi, dari pekerjaan tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bicara tentang kitab jual beli. Dan ini yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata amalu yadihi, pekerjaan tangannya. Karena Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dari tangannya dia membuat baju-baju besi dan juga pedang-pedang besi, kemudian dijual. Nah, hasilnya kemudian untuk makan sehari-hari. Maka ini ada sisi bisnis yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sehingga pantas kalau dimasukkan pada kitab Al-Buyu'. Kemudian dari hadis ini kita ambil dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, Rasulullah katakan tidak ada seseorang yang makan makanan lebih baik daripada hasil pekerjaan tangannya atau hasil keringatnya. Nah, kata-kata ini khairan, lebih baik, ini menunjukkan bahwa makanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tidak baik. Nah, contoh makanan yang tidak baik sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah walimah. Beliau menyebutnya sebagai syarrut ta'am, sejelek-jelek makanan. Syarrut ta'am, sejelek-jelek makanan adalah ta'amul walimah, makanan walimah. Tapi ada syaratnya, Pak, tidak semua walimah. Yumna'uha, dicegah dari makanan itu, mayyatiha, orang yang mendatanginya, maksudnya orang miskin. Wa yud'a ilaiha, dan diundang kepadanya, mayyabaha, orang yang enggan kepadanya, yaitu orang kaya. Jadi maksudnya makanan walimah itu menjadi buruk apabila yang diundang khusus orang-orang kaya. Orang miskin tidak ada satupun yang diundang. Kalau undangannya menyeluruh, mau kaya mau miskin diundang semuanya, satu RT misalnya, atau satu gang misalnya, maka tidak ada masalah sama sekali. Karena itulah Rasulullah mengatakan, wa man la yujib ad-da'wah, siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, berarti dia sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini contoh makanan yang apa? Syarrut ta'am, yang jelek. Adapun makanan yang paling bagus adalah ini, min amali yadihi, dari hasil amalan atau pekerjaan tangannya sendiri. Kemudian pembahasan yang kedua, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dia itu memakan dari hasil pekerjaan tangannya, yaitu menjual baju besi dan pedang dan sebagainya, senjata perang ya. Nah, ini ada hikayatnya atau ada sejarahnya. Nabi Daud bertanya kepada malaikat yang biasa berkunjung kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya mungkin malaikat Jibril ataupun yang lainnya. Wahai malaikat, apa kekurangan saya? Maka malaikat mengatakan bahwasanya kamu tidak punya kekurangan kecuali satu saja. Kamu makan dari kekayaan kekuasaanmu atau kerajaanmu ini.
Padahal kekayaan kerajaan otomatis sumbernya dari rakyat nih. Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam kemudian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikasih pekerjaan yang menghasilkan harta sehingga beliau bisa memakan dari hasil pekerjaannya sendiri. Akhirnya Allah pun kasih ilham untuk beliau bisa membuat barang-barang dan perkakas-perkakas dari besi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Pada surat Saba ayat 12. Wa alanna, dan kami telah melunakkan lahu kepada Nabi Daud al-hadid, besi. Nah, saking lunaknya itu dibuat dengan tangan saja tanpa alat nih. Maka membuat barang-barang dari besi cukup dengan tangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, kalau orang tangannya sekuat itu kira-kira kalau menghantam orang bisa langsung mati itu, Pak. Maka Nabi Daud ini dalam bayangan saya ya kayak apa? Nabi Musa nih. Satu kali pukul sudah langsung mati. Makanya wajar kalau Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut, ya kan? Yang dia tidak bisa dikalahkan oleh Talut, tapi Nabi Daud alaihissalatu wassalam berhasil melumpuhkan Jalut ini. Allah katakan ani'mal sabiqat, silahkan kamu buat sabiqat, yaitu baju-baju besi. Wa qaddir fis sardi, dan ukurlah dalam masalah sardinya, yaitu pakunya itu supaya tidak terlalu besar. Karena kalau pakunya terlalu besar, nanti lubangnya akan bisa rusak nih. Atau kalau pakunya itu terlalu kecil sehingga lubangnya masih kendor, ini tidak kuat, maka disuruh untuk mengukurnya. Tetapi Allah memesankan wa'malu sholihah, beramal solehlah. Jadi bisnis hasilnya untuk amal soleh. Bisnis hasilnya bukan untuk mengkayakan pribadi. Maka marilah kita berbisnis karena ini kita mempelajari kitabul buyu', tapi jangan untuk kekayaan pribadi, tapi untuk mengkayakan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan lafal maka sebab tidaklah bekerja ar-rajulu seseorang kasban suatu pekerjaan atyaba yang lebih baik min amali yadihi dari pekerjaan tangannya, hasil dari karya tangannya. Wa ma anfaqa ar-rajul, dan apa yang seseorang itu menafkahkan ala nafsihi, baik untuk dirinya, wa ahlihi atau keluarganya, wa waladihi atau anaknya. Berarti ahli ini bukan keluarga, Pak. Ini adalah istri ya. Karena sudah ada walad. Jadi kalau ada ahlun dan ada walad, maka ahlun artinya istri. Tapi kalau tidak ada walad, ahlun bisa umum. Wa ahlihi, dan istrinya, wa waladihi, dan anaknya, wa khadimihi, dan pembantunya. Zaman dulu pembantu adalah budak. Fahuwa, maka dia itu sadaqaton, bernilai sedekah. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, apa kasbun, usaha atau pekerjaan atyab, yang paling baik. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan usaha yang paling baik itu adalah berbisnis, berdagang. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal, usaha apa yang paling baik? Maka beliau mengatakan afdalul kasbi, usaha yang paling baik itu adalah bai'un mabrur, jual beli yang baik, jual beli yang tanpa menipu, jual beli yang tidak pakai haram. Nah, maka orang berbisnis ini menurut hadis ini adalah kasab atau kerja yang paling utama. Hasilnya itu adalah yang paling utama. Kemudian yang nomor dua adalah wa amalur rajul biyadihi, karya seseorang dengan tangannya. Ini sebagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam tadi ya, berkarya dengan tangannya. Atau kalau sekarang ya misalnya tukang ini membuat bangunan dan sebagainya. Kalau Nabi Daud ini menggabungkan antara keduanya ya, berkarya dengan tangannya, kemudian hasil karyanya dijual. Maka dia menggabungkan dua kebaikan ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kasab yang paling utama itu adalah petani. Kenapa? Karena para petani itu tawakalnya kepada Allah sangat tampak. Dia menanam bismillah, kemudian diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa ya, meskipun ada serangga tetap saja mereka meskipun memberikan obat, tapi tetap ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim tentu saja ini. Nah, maka dari sisi tawakal ini para petani sangat tampak, maka ini kasab dianggap yang paling utama.
Pendapat yang paling saya sukai adalah pendapat Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan kasab yang paling utama adalah kasab yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan diletakkanlah rizki saya, kata Nabi, di bawah naungan tombak saya. Artinya dari hasil perang. Ghanimah. Nah, maka hasil bisnis, hasil bertanam, hasil ghanimah, ini kata Ibnul Qayyim paling utama ini hasil ghanimah. Kenapa? Karena ini rezeki untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin Rasulullah dikasih hasil rezeki yang rendahan, itu nggak mungkin. Pasti dikasih yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau snack pengajian ini termasuk rezeki nawa nih, Pak? Insya Allah paling utama ya. Karena seperti ghanimah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau yang dibandingkan tadi Pak, terbaik usaha kayak itu amal Quran. Nah, kalau yang itu bukan masalah usaha yang dibicarakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Quran. Ini babnya bukan bab usaha ya, tapi bab dari sisi amalan. Amalan yang paling baik itu apa? Maka amalan yang paling baik adalah mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, man, orang yang ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Quran. Kenapa orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan ini paling utama? Karena ketika kita mengajarkan Quran, Quran itu dibaca orang, pahala masih terus ngalir kepada kita. Meskipun kita sudah mati, selama ayat itu masih dibaca, masih pahala mengalirkan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan semisal pahala pelakunya. Panjenengan para guru ini mengajari murid-murid, nah berarti selama masih diamalkan, ini pahalanya akan mengalir kepada panjenengan. Hadis riwayat Muslim. Kalau ikhlas. Jadi banyak dengan profesi mengajar orang masyarakat. Oh ya. Nah, kalau itu Pak, itu saya tidak menemukan bahwasanya kasab yang paling utama adalah mengajar, itu saya nggak nemukan. Pendapat itu saya nggak nemukan. Yang saya temukan 3 tadi ya, petani atau bisnis atau ghanimah. Bahkan kalau masalah profesi mengajar itu, terutama mengajar agama maksud saya, kalau mengajar dunia beda lagi nih. Mengajar agama ini malah ada khilaf di antara para ulama antara pendapat jumhur dengan pendapat Hanafi. Jumhur katakan boleh seseorang berprofesi sebagai pengajar agama. Artinya kita ngajar agama ngambil upah itu nggak apa-apa. Menerapkan memasang tarif nggak ada masalah. 1 jam saya mengajarkan Iqra misalnya berapa nilainya, boleh menurut jumhur ulama. Mazhab Hanafi nggak boleh. Semuanya punya dalil ya. Dalil mazhab Hanafi dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Nabi, saya tidak meminta kepada kalian atas dakwah ini ajra, upah. Ini ayatnya banyak banget kan, diulangi dalam Al-Quran sampai 4 kali atau lebih. Mazhab jumhur mengatakan boleh, karena Rasulullah SAW bersabda, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya itu adalah kitabullah. Jadi mengajarkan kitabullah Quran, baik bacanya ataupun tafsirnya ataupun yang lainnya, maka itu boleh untuk mengambil upahnya. Bahkan itu paling berhak untuk kita ambil. Walaupun sudah niat. Meskipun sudah niat untuk apa, Pak? Untuk itu. Untuk upah itu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi hendaklah kita ketika kita mengajarkan dengan niatan mengambil upah itu hanya niatan sampingan. Kalau bisa begitu. Karena kalau tujuan asal adalah upah, maka pahalanya tampaknya nggak ada. Tapi kalau niatan asal adalah untuk mendapatkan pahala, adapun upah itu karena memang kita butuh kepada nafkah untuk menafkahi anak istri, nggak ada masalah.
Jadi niatan sampingan itu menurut para ulama setelah niatan asal pahala itu nggak ada masalah sama sekali. Fenomena muncul Apa itu, Pak? orang kepingin banyak tapi lupa barokahnya. Banyak duitnya. Iya. Padahal berkah itu tidak harus banyak ya. Banyak orang duitnya banyak tapi tidak berkah. Nah, maka kalau kita mengambilnya itu dengan niatan asal adalah pahala, insya Allah berkah. Tapi kalau niatan asalnya uang itu, saya merasa kok gak ada pahala. Misalkan kita mengejar gelar yang tinggi, saya pengen doktor supaya nanti kalau saya ngajar upahnya besar. Nah kalau kayak begitu itu saya merasa nggak ada pahala itu. Apa betul kamu sini? Gimana? Orang yang mengambil dunia seluruhnya berarti kehilangan akhirat seluruhnya. Ada semisal itu. Kata kuncinya haitsu la yash'ur atau ma yakfihi. Semisal aja Pak ya. Nah ini nih. Utrukud dunya li ahliha. Tinggalkan dunia untuk para pemburu dunia. Jangan ikut-ikut rebutan. Fa innahu man akhadha minha fawqa ma yakfi. Siapa yang mengambil dunia di atas kecukupannya, akhadha min hatfihi, berarti dia semakin cepat kematiannya, wa huwa la yash'ur, tanpa dia sadari. Tapi hadis ini riwayat Dailami, derajatnya dhaif. Kan mirip dengan tadi kan? Mengambil dunia semuanya apa Pak? Berarti meninggalkan kehilangan akhirat seluruhnya. Yaitu sebenarnya tergantung niatannya. Kalau kita mengambil dunia dengan niatan yang utama untuk beramal soleh sebagaimana Nabi Daud tadi. Nabi Daud kan dipersoni oleh Allah, wa'malu sholihah kan? Bekerjalah tapi beramal solehlah. Maka niatannya bukan semata-mata untuk duitnya, tapi untuk amal solehnya, maka tidak ada masalah sama sekali insya Allah. Kemudian Ustaz, dunia ini ibarat bangkai. Dunia anjing-anjing. Dunia ibarat bangkai. Nah, itu mungkin ungkapan orang Arab ya, atau ungkapan orang Indonesia. Kalau ungkapan Nabi lebih ngeri lagi. Dunia itu ibarat tai. Tai. Iya. Masalan lid dunya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'ala ma yakhruju min bani Adam, menjadikan apa yang keluar dari manusia. Apa yang keluar Pak? Ya tai, ya kan? Masalan lid dunya, sebagai perumpamaan bagi dunia. Hadis yang lebih jelas lagi mengatakan, innallaha darabad dunya lima ta'ami bani Adam masalan. Allah itu menjadikan dunia permisalannya seperti makanan manusia. Wa in qazzahahu, meskipun dia kasih bumbu yang beraneka ragam. Wa mallahahu, meskipun dia kasih garam sehingga lezat rasanya. Tapi kemudian akhirnya jadi apa? Dalam hadis yang lain ya, fangzur ila ma yasir, lihatlah akhirnya jadi apa. Jadi asalnya kue tar, warnanya warna-warni. Kalau sudah masuk perut, diolah perut ya keluar ya kayak gitu. Nah begitu aja. Nah maka dunia kayak begitu. Sehingga ini permisalan lebih ngeri daripada yang antum sebutkan tadi. Tapi kemudian masalah yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa semua nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang, semuanya ada nilai pahalanya. Kita beli minuman ini, bayar 3.000 misalnya. Nah, yang minum kita sendiri, tapi ada pahalanya. Memberikan belanja kepada istri, ya, belanja satu hari misalnya 50.000, nah, ada pahalanya. Anak kita berangkat sekolah kita kasih sangu, ada pahalanya. Ini lafalnya, wa ma anfaqa, apapun yang dia infakkan. Ini zahirnya tanpa kita niatkan untuk cari pahala, tetap ada pahalanya. Karena kata-kata ma ini kan isim mausul. Isim mausul menunjukkan umum, apapun. Nah, maka tanpa harus kita meniatkan dalam hati untuk cari pahala, itu sudah bernilai sedekah. Tapi ada hadis mengatakan kalau tidak ada niatan mencari pahala, nggak ada pahala. Ini hadisnya. La ajra, nggak ada pahala. Liman la hisbata lahu, bagi orang yang tidak mengharap pahala. Hadis riwayat Ibnu Mubarak, derajatnya hasan.
Ini dua hadis kalau kita kompromikan, maka la ajra, tidak ada pahala, maksudnya tidak ada pahala yang sempurna. Maka kalau kita kasih nafkah kepada anak istri, tidak ada niatan cari pahala, ya karena memang sudah kebiasaan harian seperti itu ada pahala tapi sedikit nih. Supaya pahala kita sempurna, pas kita ngasih itu sambil kita bayangkan pahalanya nih. Ini saya ngasih pengen pahala ya Allah. Nah, sehingga kalau ada niatan begitu, insya Allah ngecul ini gampang tuh Pak. Minta berapa? Monggo, kasih terus nih. Tapi ya tidak usah berlebihan. Beda prinsip infak sama sedekah gimana? Infak dengan sedekah itu kalau dari sisi bahasa bedanya, kalau sedekah itu semua amal baik itu disebut sedekah. Senyum juga sedekah, menolong orang, kullu ma'rufin sedekah. Kalau infak itu harus uang. Kemudian dari sisi bahasa yang dipakai Nabi ini ya, anfaqa, nafkah kan ya. Nah, nafkah itu untuk diri sendiri pun disebut nafkah, tapi tidak disebut sedekah. Sedekah kalau kita kasih kepada orang lain, bukan keluarga, bukan anak, tapi orang lain, orang miskin kita kasih, itu baru sedekah. Maka kalau untuk diri sendiri, Nabi tidak menggunakan istilah sedekah, tapi istilahnya nafkah. Tapi sama saja mau disebut nafkah, mau disebut sedekah, pokoknya ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu, yaitu untuk memewahkan bangunan, maka tidak ada nilai pahalanya illal bunyan. Kullu nafaqatin, setiap nafkah. Nah, ini istilahnya bukan sedekah tapi nafkah. Yunfiquhal 'abd, yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Yu'jaru fiha, dia diberi pahala padanya illal bunyan, kecuali kalau untuk memewahkan bangunan maka tidak ada pahalanya. Hadis riwayat Tabarani. Nah, ini kalau diterjemahkan illal bunyan, kecuali bangunan, gitu aja memang. Tapi mari kita menjelaskan hadis sesuai penjelasan para ulama. Kalau kita menjelaskan hadis sesuai dengan pemahaman kita bukan ulama, nanti jadi salah kaprah hadisnya nanti. Nah, para ulama ternyata membahas illal bunyan itu maksudnya kecuali kalau untuk memewahkan bangunan. Memewahkan. Kalau untuk keperluan malah ada pahalanya. Misalkan panjenengan nikah lagi, kemudian di tingkatnya menjadi dua lantai, istri pertama di bawah, istri kedua di atas. Ini ada pahalanya. Nikah lagi maka 3 lantai, nikah lagi maka 4 lantai. Wah, ada pahala itu. Karena diperlukan. Ketika harta disedekahkan, dia berkata, aku dulu kecil, sekarang besar, dan lain-lain. Itu betul ya? Dari sisi makna benar, tetapi kalau dari sisi lafal saya belum pernah mendengar hadis seperti itu. Karena memang sedekah itu kalau diterima oleh Allah itu dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadisnya lafalnya ini Pak, faluwahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yurabbi, merawat, li ahadikum, bagi seseorang di antara kalian, at-tamrah wal luqmah, satu butir kurma yang dia sedekahkan atau satu suapan yang dia sedekahkan. Kama yurabbi li ahadikum fuluwahu, sebagaimana seseorang merawat anak kudanya, au fasilahu, atau anak kuda, sama ya. Hatta takuna mithla Uhudin, sehingga satu butir kurma menjadi sebesar gunung Uhud. Jadi roti ini kalau kita sedekahkan, maka ini nanti akan sebesar gunung Uhud roti gini. Nah, itu berapa kali lipatnya Pak itu Pak? Masya Allah. Jadi kelipatannya itu enggak terbayang saking banyaknya. Kita sedekah 100.000 atau 50.000, itu segunung Uhud 100 ribuan ya. Besarnya itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Ilmu agama diperjualbelikan, maksudnya mengajar dengan mengambil upah dengan apa namanya? Bisa. Boleh. Jadi misalnya antum membuat iklan ya. Siapa yang mau tafsir Al-Quran juz pertama nilainya 1 juta, boleh, nggak ada masalah. Tetapi tidak bagus. Bolehnya boleh. Tapi menurut pendapat yang mana dulu ya? Kalau antum mengikut mazhab Hanafi haram. Jadi kalau antum hidupnya di Pakistan nggak boleh, karena mereka menganut mazhab Hanafi. Untungnya antum di Indonesia, mazhab Syafi'i boleh. Karena mereka kadang merasa bahasanya mencari ilmu itu biasanya banyak gitu kan. Mencari ilmu apa? Mencari ilmu itu kan sampai
keluar negeri. Biayanya banyak ya. Tinggal menyampaikan itu ya. Ya maka ringkasnya itu tadi. Kalau niatan asalnya uang, saya merasa tidak ada pahala. Niatan asalnya pahala. Tapi karena kita butuh uang sehingga kita minta uang dari situ, nggak apa-apa. Tapi bapak saya pernah bilang, Ya. ilmu kui ngerjekeni. Ilmu merezekikan, betul itu. Ilmu kui ngerjekeni. Iya, membuat rezeki kan? Iya, betul. Kita membeli kitab banyak itu kan keluar duit nih. Tapi sebenarnya itu nanti menghasilkan duit juga. Karena saya pernah beli kitab itu sampai 1 juta Pak. Kemudian saya bilang ke teman saya, wah ini saya pas boros ini beli kitab sampai 1 juta. Kata dia, oh nggak ada boros beli kitab. Itu nanti ilmumu tambah banyak, kemudian rezekimu tambah banyak katanya. Kata dia begitu. Ya kan ada cerita di desa. Ada seorang bapak itu punya anak 5. Di antara 5 itu 2 itu bekerja, 1 jual buku, 2 ini jual sego. Didatang ini tenang bapak, setelah ini jual sego, jual buku aja. Kisaran yang bagus untuk saya. Itu kayaknya ceritanya Mbah Ghazali itu nih. Oh iya. Kemarin kayaknya ada yang cerita itu. Oh gitu. Oke. Nulis suatu buku cetakan. Ini ada jual sego. Ya enggak gitu. Ini bisa. Ini saya tampilkan perkataan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari mengatakan, Babu ma yu'ta fir ruqyah, bab upah yang diberikan setelah meruqyah ala ahya'il arab bi fatihatil kitab. Setelah kita meruqyah dengan Fatihah kemudian dikasih upah. Boleh enggak itu? Nah, terus Imam Bukhari mengatakan Ibnu Abbas menyampaikan dari Nabi, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Nah, di sini mazhab Hanafi juga tahu hadis ini, tapi mereka katakan ini khusus untuk ruqyah, bukan untuk mengajar. Kalau untuk ruqyah silahkan, karena ruqyah ini memang ada hadisnya, boleh. Tapi kalau mengajar tadi kembalinya la as'alukum alaihi ajran. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan cara memahami dalil itu tidak melihat kepada sebab wurudnya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memahami dalil melihat lafalnya yang umum. Di sini kan lafalnya kan umum kan, kitabullah, tidak ada kata-kata ruqyah kan. Nah, karena lafalnya umum, maka kitabullah dengan manfaat apapun bisa kita ambil upah. Manfaat ruqyah boleh, manfaat baca boleh, manfaat tafsir juga boleh. Sekarang kira-kira lebih besar mana? Manfaat ruqyah dari sakit menjadi sembuh, menjadi sehat, dengan manfaat mengajar yang dari bodoh menjadi pinter. Kalau secara nalar kan lebih besar manfaat dari bodoh menjadi pinter. Nah, kalau ini manfaatnya lebih besar tapi tidak boleh ngambil upah, sementara ini manfaatnya lebih kecil boleh ngambil upah, nggak masuk akal. Maka dari sisi nalar menurut saya mazhab jumhur itu lebih keren, cara mikirnya apa? Lebih bagus. Dikaitkan dengan ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya nggak ada kaitannya dengan mengambil upah ini. Nggak ada larangan sama sekali. Maka kalau menjual agama. Kalau istilah menjual agama itu mungkin maksudnya yang dimaksud oleh orang-orang itu adalah dia merelakan agamanya dalam rangka untuk mengambil dunia. Misalnya disuruh memilih calon tertentu. Sebenarnya hatinya mengatakan wah iki jane elek wong iki. Tapi supaya saya dapat duit banyak ya udahlah milih ini. Nah, itu menjual gitu, Pak. Sehingga dia berfatwa karena muridnya banyak, tapi fatwanya disesuaikan dengan uang. Nah, tapi meskipun boleh ya, ini paling bagus kita membaca pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la yashtaritul muallim. Hendaklah orang yang mengajar itu tidak minta syarat. Minta syarat maksudnya tidak minta upah, tidak memasang tarif. Illa ayyu'ta syai'an, kecuali kalau dikasih sesuatu falyaqbalhu, maka silahkan dia terima. Nah, maka kita masuk ke suatu pendidikan misalnya ya. Kita mengajar dikasih berapapun sudah terima saja, itu yang paling bagus. Nggak usah minta syarat saya harus begini-begini. Nah, nggak naik demo itu ya berarti ya syarat berarti. Ya bolehnya sih boleh kan bersyarat, tapi kalau kata beliau nggak sepantasnya ya.
Itu barokah. Allah Maha Kaya gitu ya. Iya. Alasannya Ini guru yang kere ya. keseimbangan itu. Dan sebenarnya kalau kebutuhan kita itu kan hanya sedikit sebenarnya kan. Sebenarnya sebenarnya kan. Lawang gaya hidupnya. Iya, makanya mengajar itu sebenarnya ya sudah cukup nafkah yang kita dapatkan dari mengajar itu meskipun berapapun. Ada kita sahabat suatu kan, Nggih. yang ketika cerita ruqyah kepala suku sembuh dikasih hadiah kambing itu. Iya. Setelah Rasulullah Itu yang tadi saya bacakan tadi. Nah, itu kan 30 kambing dikasih karena orang yang datang memang 30 orang. Jadi sahabat Nabi itu 30 orang mampir di satu kampung, kemudian mereka minta dikasih makanan, ternyata kampung itu kampung pelit nih. Mereka katakan tamu nggak dapat makanan. Nah, akhirnya Allah takdirkan kepala sukunya sakit. Akhirnya mereka minta disembuhkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, saya bisa menyembuhkan orang sakit dengan ruqyah, tapi kalian orang-orang pelit ya saya nggak mau. Maunya kalau nanti kamu sembuh, kamu kasih makanan kepada kami. Akhirnya sepakatan 30 kambing karena 30 orang. Akhirnya diruqyah 3 hari kalau nggak salah itu, setiap pagi datang, setiap sore datang, dibacakan Fatihah 7 kali. Akhirnya sembuh. Nah, sembuh betul, dikasih 30 ekor kambing. Maka setelah dikasih 30 ekor kambing, mereka bingung sendiri. Ini halal tidak ini ya? Nah, akhirnya dibawa pulang ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah, Rasulullah mengatakan halal. Silahkan dibagi, saya juga minta bagian nggak apa-apa. Nah, Rasulullah minta bagian bukan karena serakah ya, tapi untuk meyakinkan kepada mereka halalnya 100%. Sampai saya pun mau makan. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu qala, qadima telah datang Abdurrahman bin Auf al-Madinata ke kota Madinah. Fa akha maka mensaudarakan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu antara Abdurrahman bin Auf wa baina Sa'd bin Rabi' al-Ansari dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Jadi gini, para muhajirin dari Mekah itu kan datang ke Madinah itu tanpa membawa apa-apa. Karena hartanya ditinggal di Mekah. Otomatis mereka jadi miskin sampai ke Madinah itu. Maka Rasulullah untuk menangani masalah ini, beliau melakukan akho, mensaudarakan nih. Jadi satu muhajir digandengkan dengan satu ansor, satu muhajir dengan satu ansor, sehingga dia bisa makan di rumahnya orang ansor tadi. Nah, muakhah seperti ini zaman dulu, selain sebagai hubungan ke keluarga dekat, juga saling mewarisi zaman dulu, nggih. Sampai turun ayat yang mengatakan bahwa yang berhak mewarisi itu kerabat. Nah, maka habis itu saling mewarisnya sudah putus nih. Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Wa ulul arhami, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, ba'duhum sebagian mereka aula bi ba'din. Ini surat Al-Anfal ayat yang ke-75. Nah, ayat ini yang menghapus saling mewarisi antara sahabat muhajir dengan ansor tadi. Kemudian wakana Sa'dun, adalah Sa'ad bin Rabi' ini dzaghina, orang yang punya kekayaan. Faqala, maka dia mengatakan li Abdurrahman, kepada Abdurrahman bin Auf, uqasimuka, saya bagi kepada engkau mali, harta saya, nisfaini, 2 bagian, wa uzawwi juga, dan saya menikahkan engkau. Maksudnya adalah harta kekayaan saya ini kan banyak nih. Nah, kita bagi 2 saja. Kalau 2 miliar berarti kamu 1 miliar, saya 1 miliar. Kemudian istri saya ini juga 2. Nah, maka kamu lihat istri saya yang lebih cantik yang mana, nanti kamu pilih, nanti saya ceraikan. Kalau sudah selesai masa iddah, silahkan dinikahi. Itu maksudnya. Nah, ini betapa mulianya para sahabat sampai merelakan separuh harta. Dan ini menunjukkan bolehnya kita bersedekah separuh harta. Adapun kalau sedekah seluruh harta, nah, maka Rasulullah tidak mensarankan. Ada Ka'ab bin Malik, dia seluruh hartanya dia sedekahkan, maka beliau mengatakan, amsik alaika ba'da malika, kamu tahan untukmu sebagian hartamu, fahuwa khairul laka, itu lebih baik. Hadis muttafaqun alaih. Saya tidak pernah menemukan satupun riwayat bahwa Nabi menerima sedekah seluruh harta kecuali 1 orang, Sayyidina Abu Bakar. Karena Nabi tahu imannya itu sudah sangat kuat nih. Tapi setingkat Ka'ab bin Malik yang sudah sahabat Nabi juga orang terkenal ini, oleh Nabi nggak diterima nih. Sedekah seluruh harta enggak, ya, kamu ambil sebagian, tetap harus butuh kamu itu, keluargamu juga harus butuh. Nah, maka kalau ini dalil menunjukkan bolehnya sedekah separuh harta. Qala barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau, fi ahlika, pada istrimu, wa malika, dan hartamu.
Ini kata para ulama, cara kita menolak pemberian orang. Jadi kalau orang ngasih kita terima, kan doanya kan jazakumullahu khairan. Tapi kalau kita tolak, ini cara doanya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nggih. Jawa Timur itu ada daerah ketika anak putrinya itu diminta seorang kiai, senang banget. Senang banget nih. Kalau saya boleh minta enggak, Pak? Oh, belum termasuk kiai. Baru ustadz kecil ya. Baik, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini mungkin belum terbiasa kita lakukan ya. Biasanya kan mohon maaf gitu aja kan. Nah, didoakan berkah supaya apa? Dia tidak merasa marah ketika ditolak apa penawarannya itu, apa pemberiannya itu. Tuluni, tunjukkan kepada saya ala suq, di mana pasar. Fama raja'a, maka tidak dia pulang hatta stafdala, sehingga dia mendapatkan laba aqiton, keju, wasamnan, dan minyak samin. Nah, di sini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, untuk cari duit tempatnya pasar. Makanya Abdurrahman bin Auf langsung nembak ya, pasar di mana? Karena itu tempat cari duit. Dan kemarin sudah kita tampilkan hadis yang menunjukkan bahwa 90% rezeki itu dari bisnis nih, atau pasar. Tis'atu a'syarir rizqi minat tijarah. 90% rezeki bisnis. Tapi hadisnya memang mursal, yaitu dhaif, tapi sesuai fakta. Dan faedah yang kedua, kenapa ini Abdurrahman bin Auf kok dia itu cepat sekali tiba-tiba sudah dapat istafdola, sudah dapat laba nih. Nah, para ulama ini membahas bagaimana kaidah atau konsepnya Abdurrahman bin Auf di dalam dia berbisnis. Salah satu yang pernah saya dengar itu adalah konsepnya gini, Pak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ma istaqlaltu ribhan. Saya tidak pernah menganggap sedikit untung seberapapun. Kalau orang terlalu ngitung untung itu malah terlalu ngambil untungnya malah nggak laku-laku. Makalah lepas. Sehingga kalau dia itu ditawar berapapun selalu dikasih, meskipun labanya sedikit nih. Makanya dia jadi terkenal. Wah, ini enak jual beli sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya jadi populer dia, sehingga sebentar aja dia sudah mendapatkan laba yang banyak karena konsep-konsep ini. Nah, silahkan konsepnya bisnisnya Abdurrahman bin Auf ini bagi panjenengan yang mau berbisnis dipelajari. Kalau saya memang tidak begitu tertarik karena saya bukan orang yang pelajar pebisnis ya. Tapi dari sisi ilmiahnya saya sangat senang itu bagaimana Abdurrahman bin Auf ini bisa mendapatkan laba yang banyak. Fa'ata bihi ahla manzilih, maka dia datang dengan laba itu kepada keluarganya. Famakasna yasiran, maka kami tinggal sebentar. Au masya Allah, jadi maksudnya tidak lama kemudian. Faja'a, dia datang, wa alaihi, padanya wadorun, ada bekas min sufratin, dari minyak sufrah. Minyak sufrah ini minyak wangi yang biasanya dipakai oleh para perempuan atau oleh para pengantin laki-laki pada saat walimah saja, pada saat hubungan akad nikah. Sehingga untuk hari-harian sufrah ini nggak dipakai laki-laki. Biasanya yang pakai itu perempuan, karena sufrah itu warnanya kuning, sehingga tidak cocok untuk para laki-laki. Kalau laki-laki sudah pakai sufrah, ini pasti dia baru saja menikah. Makanya Nabi bertanya, faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bertanya, "Mahyam, apa kabar?" Apa kabar maksudnya, loh, kok kamu sudah pakai warna kuning, ini biasanya dipakai orang-orang menikah. Ada juga yang mengatakan sufrah ini khusus para wanita, tidak boleh laki-laki memakai. Sehingga pertanyaan Nabi ini, mahyam, ini maksudnya Nabi menegur, loh, kamu laki-laki kok pakai parfumnya wanita, ini nggak cocok. Tapi sebelum Nabi melakukan nahi mungkar, Nabi tanya dulu. Barangkali dia nggak pakai, cuma ketempelan oleh orang, gitu kan? Maka dari sini diambil fikih bahwa sebelum nahi mungkar dilakukan, hendaklah tabayyun dulu. Apakah betul kamu melakukan kemungkaran? Bisa jadi isu yang tidak benar. Maka ini ada dua fikih ya. Fikih yang pertama, ini adalah biasa dipakai oleh para laki-laki ketika menikah, berarti Nabi bertanya karena perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Atau ini khusus para wanita, maka Nabi bertanya yaitu untuk tabayyun sebelum nahi mungkar. Itu etika, Ustaz. Pripun?
etika. Iya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan." Saya sudah menikah seorang wanita minal Ansar. Nah, dua tafsiran ini sama-sama bisa kan ya? Saya pakai karena memang saya menikah, okay? Atau kalau tafsiran yang kedua, ini saya nggak memakai sebenarnya, tapi istri saya nempeli saya, akhirnya kena ini, okay? Jadi nggak sengaja saya pakai, nggak, karena memang nggak boleh laki-laki pakai parfumnya wanita. Okay? Qala, beliau mengatakan, ma sukta ilaiha, apa yang engkau berikan mahar kepadanya? Qala, dia menjawab, nawatan, seberat satu nawat min dahabin, dari emas. Nah, nawat ini ada dua tafsiran. Nawat kalau kita lihat di kamus itu artinya adalah butir kurma. Sehingga nawatan min dahabin, emas seberat butir kurma. Tafsiran yang kedua, nawat itu adalah timbangan yang beratnya kalau untuk emas itu adalah emas yang nilainya 5 dirham. 5 dirham. Dirham. Dirham itu kan perak, Pak. Nah, maka kalau dikatakan nawatan min dahabin, emas senawat maksudnya emas yang nilainya 5 dirham. Zaman dulu 1 dinar nilainya 10 dirham. Berarti kalau 5 dirham berarti apa? Setengah dinar. Maka dari sini kita mengetahui berapa maharnya Abdurrahman bin Auf. 1 dinar sekarang 4 juta sekitarnya. Berarti dia membayar setengah dinar, maka maharnya sekitar 2 juta. Nah, maka yang mau nikah dengan mahar Abdurrahman bin Auf nih 2 juta. Kalau dulu belum 2 juta silahkan nikah lagi nggak apa-apa. Dengan mahar 2 juta untuk ngamalkan hadis ini. Au qala wazna nawatin min dahabin. Qala, beliau mengatakan aulim walimahlah walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada dua faedah ya. Faedah pertama, hukum walimah. Sunnah apa wajib? Wajib. Kalau panjenengan mengatakan wajib, berarti mengikuti pendapat minoritas ulama. Minoritas. Pendapat mayoritas ulama mengatakan hukum walimah adalah sunnah. Ternyata nggak cukup. Ya, perlu makan. Yang mengatakan wajib, selain karena hadis tadi menyuruh dan hukum asal perintah adalah wajib, juga karena sabda Nabi, innahu la budda, sesungguhnya harus lil ursi, pernikahan itu min walimah, ada walimah. Nah, kata-kata la budda harus dipahami hukumnya wajib. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Tapi jumhur ulama berpendapat walimah tidak wajib. Sehingga kalau seseorang itu nikah tanpa mengadakan walimah ya tidak berdosa. Kemudian fikih yang kedua, di sini Nabi mengatakan meskipun dengan seekor kambing. Para ulama menjelaskan, ini kata-kata ini karena diucapkan kepada Abdurrahman bin Auf yang dia orangnya kaya. Seandainya Nabi ngomong kepada orang miskin, beliau tidak akan mengatakan meskipun dengan 1 kambing, karena 1 kambing itu mahal. Maka mungkin beliau akan mengatakan meskipun dengan roti 2.000-an, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nabi juga murah sekali. Nah, berapa Pak maharnya, apa namanya, walimahnya Nabi? Itu dan tepung. Tepungnya berapa? Wah, tepungnya Nih, saya carikan, ya. Riwayat Imam Bukhari. Gandum. Aulama Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ala ba'di nisaihi, atas sebagian istrinya, ala muddaini min sya'irin, hanya dengan gandum 2 mud saja. Ini riwayat Bukhari, Pak. Nomor 5172. Nabi walimah kepada sebagian istrinya bimuddaini, dengan 2 mud dari gandum. 1 mud kan segini. Nah, ini dikumpulkan 2 kali, kemudian dibuat bakwan. Berapa itu kira-kira? Berapa itu, Pak? Kira-kira bakwan 20.000 lah. Bakwan 20.000 kan sudah lumayan itu, Pak. Itu dapat 40, ya. Nah, maka kalau ngundang 40 orang, masing-masing dapat 1 bakwan, 1 cabai, itu sudah sah walimah seperti itu, nggak ada masalah. Dengan siapa, Ustaz? Nah, di sini nggak disebutkan ya, ba'di nisaihi, sebagian istrinya itu nggak disebutkan, ya. Dan saya nggak tahu. Kalau Sofia ini perawinya ini. Ya, maksud saya pastikan dengan Sofia. Kalau dengan Sofia hadisnya bukan yang ini.
Yang dengan Sofiyah itu Rasulullah SAW walimahnya di tengah perjalanan safar. Nah waktu itu para sahabat mengumpulkan makanan-makanan. Jadi hadisnya bukan yang ini, kalau ini yang lain. Maka kalau pas Sofiyah itu malah makanannya bermacam-macam. Ada kurma, ada akid keju. Kalau ini cuma dua mut gandum loh Pak. Gandum ya buat roti lah. Kalau sekarang untuk Indonesia ada buat tadi bakwan tadi itu. Tapi yang namanya barang nabi bukan jadi banyak. Bisa jadi. Kemudian wa fi riwayatin wa indal ansari imra'atan. Orang Ansari tadi Sa'ad namanya tadi, punya 2 istri. Fa'arada alaihi, dia menawarkan kepadanya ayyunasifahu, untuk dibagi separuhnya, ahlahu, baik istrinya, wa malahu, dan hartanya. Nah, maka dijawab barakallahu laka fi ahlika wa malika tulluni 'ala suqi fa'ata suqa farabiha, lalu dia mendapatkan untung syai'an, sesuatu, min akitin keju, wa syai'an min samnin. Ini yang saya paham, ini Mbah Ghazali kenapa kok menampilkan riwayat yang lain ini, padahal riwayat sebelumnya itu sudah jelas ya. Karena di sini ada kata-kata yang perlu diperjelas lagi. Yaitu pada kata-kata ini, wa uzawwi juga. Saya menikahkan kepada engkau. Apa maksudnya menikahkan ini? Nah, kalimat berikutnya lebih jelas. Imra'atan, dia punya 2 istri. Nah, berarti menawari salah satu istrinya. Kemudian tadi juga ada kata-kata istafdola ya. Istafdola ini kan kalimat yang jarang dipakai nih. Nah, sehingga maknanya apa? Enggak begitu jelas. Maka beliau tampilkan di sini riwayat yang lebih jelas. Robiha. Robiha itu artinya untung, dan ini sudah kalimat yang sudah sering dipakai. Nah, maka tampaknya beliau itu memakai kaidah al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Tampaknya wallahu a'lam. Saya meraba-raba saja kenapa beliau tampilkan riwayat-riwayat begini nih. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak. Silakan. Ini cuma apa itu? Konteksnya anda walimah terus ngasih kotak. Kotak infak. Ya itu. Ada orang ngasih juga. Nyumbang loh. Nyumbang. Apalagi kalau masih sampai dicatat, dibuka, dicatat. Ada 2 hal ya. Yang pertama, sebenarnya kondisi begitu tidak ada di masa Rasulullah. Yang kedua, kalau tujuannya hanya saling bantu, itu sebenarnya bagus. Karena Rasulullah ketika tadi walimah di tengah perjalanan menikahi Sofiyah, itu semuanya saling bantu. Ada yang bawa kurma di sokke, ada yang bawa keju di sokke. Nah, jadi Rasulullah mungkin malah tidak bondo, para sahabat yang membawa makanan. Tapi yang jadi masalah di Jawa itu kayaknya nggak begitu. Dicatat tadi Pak. Sehingga kayak seperti utang gitu loh. Dan saya pernah naik bis itu, ada 2 orang cerita. Salah satunya mengatakan, pas dia itu saya undang, dia itu nyumbangnya sate, tak balas genti. Pas dia ngundang, tak kayak sate genti, ya gitu. Jadi seolah-olah kayak nggak terima. Nah, seperti ini wah jadi rusak kayak begini. Maka kalau saya nggak mau pasang kotak. Tapi kalau ada orang ngasih, nah kita terima aja. Tapi masang, menurut saya menghindar karena adat yang ada di Jawa itu kayak begitu. Semacam jadi utang begitu, jadi malah nggak bagus. Kalau kegiatan ada, nggak mungkin diniati itu ditakhiri, nggak nampak sumbangan. Begitu Pak ya? Iya. Ya malah nggak apa-apa tuh. Kalau pengalaman kasih kota itu ada tanya. Oh gitu. Iya betul. Yang lebih banyak lagi ada duit kayak Quran. Ada duit kota ini kayak Quran. Tapi ya susah ya, kalau orang-orang sudah nyiapkan amplop, sementara kita nggak nyiapkan, nanti malah repotnya kita numpuk gini. Ya hukum asalnya boleh lah, tapi jadi buruk kalau tadi itu malah jadi seperti utang, itu jadi nggak baik. Kalau saling membantu itu bagus sekali. Oh kalau kitanya ngasih dengan niatan sedekah nggak masalah. Tapi kalau niatan kita sedekah nggak usah ditulis nama kita. Nah itu masalah ya. Itu nanti kalau ada yang kosongan nanti yang ditutup kita loh. Kalau ada apa? Yang kosongan.
Yang dituduh ya hanya yang kita. Enggak apa-apa. Allah nggak tahu. Kasih. Nggak gitu. Dari pahala ya. Itu fungsinya untuk apa ya? Karena kita masuk karena Allah. Fungsinya itu apa? Fungsi pahala. Pahala itu kan dari sebab amal ya. Iya. Nah, amal itu fungsinya menentukan derajat kita di surga. Masuk surganya dengan rahmat. Terus setelah masuk surga, tingkatnya di mana? Itu amal. Amalnya tinggi, kelasnya tinggi. Amalnya rendah, kelasnya rendah. Dan itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Oh, 2 kali ya. Masing-masing orang dapat derajat sesuai amalnya. Ini surat An'am 1, surat Ahqaf 1. Nah, kenapa kok 2 kali? Wallahu a'lam. Mungkin karena ada surga, ada neraka nih. Maka neraka pun beberapa derajat, surga pun juga beberapa derajat. Ustaz, Nggih. maksud hadis dari dunia sijil mukmin wa jannatil kafir. Hadis muttafaqun alaih, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Ya. Ini siapa namanya? Oh, bukan Bukhari Muslim ya, riwayat Muslim ini. Kalau Bukhari nggak tahu ada nggak. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Pernah Ibnu Hajar itu, dia seorang ulama terkenal, pengikutnya banyak, hartanya banyak. Dia pas berjalan bersama murid-muridnya yang sangat banyak, dimuliakan. Kemudian ada orang Yahudi itu dilewati di pinggir jalan itu, dia bertanya, "Wahai Pak Qadhi, Nabimu mengatakan dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir, tapi tidak sesuai fakta. Kamu orang beriman tapi kaya raya dan banyak pengikutnya. Saya orang Yahudi kafir tapi saya miskin." Nah, maka Ibnu Hajar karena ditegur begitu, beliau berhenti. Beliau mengatakan, kekayaan saya seperti ini dan pengikut saya yang sangat banyak seperti ini. Kalau dibandingkan dengan kondisi saya di akhirat, itu saya seperti di penjara. Ya, kondisi kamu semarat ini di dunia dibandingkan dengan kamu besok di akhirat itu seperti kamu sekarang di dalam surga. Jadi maksudnya di nerakamu kamu lebih ngeri lagi. Langsung masuk Islam. Masuk Islam. Langsung di KO. Maka maksudnya ini adalah dunia penjara bagi orang beriman tuh, maksudnya dia terkekang di dunia ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Mau menikah dibatasi 4, nggak boleh lebih. Nah, kemudian banyak yang diharamkan, ya meskipun sebenarnya lebih banyak yang dihalalkan. Itu maksudnya. Jawabannya Ibnu Hajar. Kondisi saya yang sangat mewah ini, kalau dibandingkan akhirat saya, itu saya seperti di penjara sekarang ini. Kondisi kamu yang melarat ini, kalau dibandingkan dengan kondisimu besok di akhirat, kamu sekarang seperti di surga. Di akhirat lebih ngeri lagi kamu. Langsung masuk Islam.